Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hana Febrianti dari kelas C Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2019. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi antropobiologi, yakni konsep dan teori perkembangan anak. Sebelum memasuki materi lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan yakni perubahan yang menyertai pertumbuhan anak, baik dari dimensi moral, kognitif, seni, bahasa, sosial, motorik, bahkan kreativitas anak. Nah, setelah mengetahui pengertian perkembangan, kita akan memasuki teori dan konsep yang pertama, yakni naturalisme romantis Rousseau. Teori dan konsep yang pertama ini dicetuskan oleh Rousseau, dan di mana dipercaya bahwa alam sangat menentukan dalam menuntun kehidupan anak. Inti dari teori ini adalah bahwasanya anak yang sebelum lahir hingga ia lahir di dunia itu sudah memiliki potensi dari dalam dirinya. Hanya saja ketika sudah berada di suatu lingkungan, maka lingkungan tersebutlah yang membuat anak membuat potensi anak semakin bermakna dan berkembang. Selanjutnya, teori dan konsep yang kedua yakni environmentalisme Locke. Teori ini dicetuskan oleh John Locke, yang mana teori ini menjelaskan bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan anak itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Tentunya ini berbanding terbalik dengan teori yang pertama, di mana John Locke mengibaratkan anak yang lahir ke muka bumi itu sebagai kertas putih. Teorinya ini dikenal dengan istilah tabula rasa, di mana kertas putih yang dimaksud tersebut nantinya akan diisi oleh goresan tinta, yang mana goresan itulah yang membuat atau yang menentukan bagaimana jadinya anak nanti. Nah, selain itu, teori ini juga lebih identik dengan internal anak, sehingga lebih fokus pada kemampuan anak di dalam menentukan dirinya ketika berada di lingkungan. Selanjutnya, teori dan konsep yang ketiga yaitu teori kematangan Gisel. Teori kematangan Gisel ini memandang bahwa perubahan biologis yang terjadi pada diri anak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan teratur dan mengikuti beberapa tahap. Kecepatan setiap perkembangan di berbagai individu itu berbeda-beda, akan tetapi jenisnya sama, jenis tingkatan perkembangannya itu sama, tapi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan individu bagian internalnya, karena ini termasuk teori yang meyakini bahwa anak itu dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga mereka seakan-akan telah memiliki bakat dari keturunannya, dari ayah atau kakeknya sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada sumbangsi Montessori. Teori ini dikembangkan oleh Maria Montessori, yang mana dikenal sebagai pemikir yang tidak hanya berteori, akan tetapi juga mendedikasikan dirinya pada dunia anak. Dalam pandangannya, anak memiliki kemampuan sendiri untuk belajar sesuai tingkatan kematangannya. Selain itu, anak juga belajar dengan cara yang berbeda-beda dengan orang dewasa. Teori yang dicetuskan oleh Montessori ini lebih dikenal dengan sensitive period atau masa peka, yakni masa di mana anak-anak sangat mudah menguasai tugas-tugas tertentu apabila diberikan kepadanya, dan jika anak tersebut dicegah untuk menikmati pengalaman-pengalamannya secara ilmiah, maka kemampuan-kemampuan yang harus dicapai pada masa peka itu tidak akan dimiliki atau tidak akan berpengaruh pada perkembangan anak. Selanjutnya yang kelima yakni teori perkembangan kognitif oleh Piaget, di mana kognitif sendiri itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, otak manusia, tentang pola pikir atau kemampuan berpikir anak, di mana teori ini membahas tentang
skema-skema bagaimana seseorang meresepsi lingkungannya. Nah, menurut Piaget, anak-anak memiliki cara pikir berbeda dengan orang dewasa, di mana Piaget tersebut membagi-bagi kemampuan kognitif anak usia dini dalam beberapa tahap. Nah, teori ini juga membagi kemampuan berpikir anak sesuai dengan tingkatan-tingkatan usianya, di mana pada umur 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, 6 sampai 8 tahun, dan menjelaskan bagaimana deskripsi kemampuan berpikir anak. Dan pembagian 4 tahapan yang dicetuskan oleh Piaget itu yakni sensori motorik, praoperasional, dan praoperasional konkret, serta operasional formal. Selanjutnya, teori dan konsep yang keenam ada teori sosiokultural oleh Vygotsky, di mana Vygotsky berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Piaget di dalam teori dan konsepnya itu tidaklah benar. Ia menganggap bahwa anak dapat menjelajahi dunianya dalam bentuk gambaran realitas batinnya, bukan melalui pola pikirnya atau teori kognitif. Vygotsky percaya bahwa proses penekanan dalam perkembangan mental harus melibatkan hal-hal seperti ingatan, perhatian, dan penalaran dengan bantuan pembelajaran yang menggunakan temuan-temuan di dalam masyarakat, seperti diantaranya bahasa dan matematika. Selanjutnya, teori dan konsep yang ketujuh yakni eugenika Stanley Hall, di mana Stanley Hall memikirkan bahwa tahapan embrio suatu organisme itu menyerupai tahapan perkembangan nenek moyang evolusioner organisme, di mana sebuah teori yang banyak ilmuwan menolak teori tersebut. Gerakan eugenika menunjukkan bahwa populasi manusia akan ditingkatkan dengan membagi ke dalam beberapa kelompok yang dinilai lebih dapat memengaruhi faktor genetikanya. Sementara yang ke-8 yakni psikoanalisis Freud, di mana Sigmund Freud, penggagas dari teori psikoanalisis ini, mengatakan ada 3 penerapan. Yang pertama itu suatu metode penelitian dan pikiran, yang kedua suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Ide ini menjadikan basis terhadap beberapa terapi modern dan menjadi salah satu aliran terbesar dalam psikologi. Sebagai tambahan pula, istilah psikoanalisis ini juga merujuk pada metode penelitian terhadap perkembangan anak. Sementara yang selanjutnya, yang ke-9 yaitu moralitas Kohlberg, di mana Kohlberg mencetuskan atau menjabarkan ada 6 tahap dalam tingkatan perkembangan moral ini, yang dimana diperkecil lagi menjadi 3 bagian atau 3 level. Yang pertama itu level awal yakni pre-conventional morality, yakni tahap awal perkembangan moral. Tentang ketaatan dan hukuman sangat umum terjadi pada anak di tahap ini, tetapi orang dewasa juga mampu mengekspresikan jenis penalaran ini, bukan hanya anak-anak saja. Yang kedua, conventional morality, yang seringkali disebut dengan anak laki-laki yang baik dan baik. Itu sebagai orientasinya. Dan ada penekanan pada konformitas bersikap baik dalam tanda kutip. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat sebagai keseluruhan. Ketika membuat penilaian, fokusnya akan menjaga hukuman dan ketertiban dalam mengikuti aturan. Yang terakhir itu level ketiga, post-conventional morality, di mana ide-ide kontrak sosial dan hak-hak individu menyebabkan orang pada tahap selanjutnya mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Selanjutnya, materi yang ke-10 tentang psikososial Erikson, di mana Erik Erikson
yang merupakan seorang psikolog ego, mengembangkan salah satu teori perkembangan yang paling populer dan berpengaruh dalam perspektif psikologi ego, yakni teorinya yang banyak dipengaruhi oleh psikoanalisis Freud dan mengembangkan psikoseksual. Sementara itu, Erikson juga memusatkan pikirannya pada pengembangan psikososial. Dalam teorinya pula ini, Erikson percaya bahwa suatu saat nanti anak akan mengalami konflik yang berfungsi sebagai titik balik dalam pengembangan atau perkembangan yang dialaminya tersebut. Yang ke-11 ada keterlekatan Bowlby, di mana ia percaya bahwa anak-anak dilahirkan dengan kecenderungan yang diprogram secara biologis untuk mencapai dan tetap dekat dengan angka-angka keterikatan. Ia memberikan pengasuhan dan kenyamanan, tetapi juga membantu kelangsungan hidup anak. Tetap dekat dengan pengasuh, memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi dan bahwa di lingkungannya itu tidak terdapat bahaya sama sekali. Selanjutnya yang ke-12 ada progresivisme dan pragmatisme Dewey, di mana Dewey menggagaskan tentang humanisme muncul untuk kebebasan, kesetaraan, dan nilai pengalaman anak. Dewey percaya bahwa anak akan mendapatkan pendekatan langsung dan pendekatan yang berpusat pada anak pada pendidikan, menempatkan penekanan pembelajaran pada kebutuhan dan minat anak. Di dalam pandangannya, John Dewey menyampaikan bahwa pendidikan tidak lain adalah hidup itu sendiri, di mana hidup itu bukan hanya perkara hidup personal, tapi secara luas menyangkut kehidupan masyarakat. Jadi teorinya ini berpendapat bahwa anak-anak harus lebih sering bersosialisasi dengan orang-orang, karena hidup yang dialami oleh anak itu adalah pendidikan yang dimaksud. Yang terakhir ada biolinguistik Chomsky, di mana teori ini terletak pada biolinguistik, yakni pengembangan bahasa berbasis aspek biologis. Ia berpendapat bahwa semua manusia memiliki struktur linguistik yang sama, terlepas dari perbedaan sosiokultural. Teori ini lebih menekankan pada kemampuan berbahasa anak, yang mana kemampuan berbahasa tersebut disebut sebagai faktor utama dalam perkembangan. Saya rasa itulah ke-13 teori dan konsep perkembangan anak yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan di dalam menyampaikan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.